Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Oke, saya lanjutkan materi anggaran piutang yang akan saya bahas kali ini. Nah, anggaran piutang ini pada umumnya timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Misalkan perusahaan memproduksi sepatu. Sepatunya tadi itu dijual secara kredit terhadap konsumennya. Nah, dalam rangka apa? Untuk meningkatkan jumlah penjualan hasil produksi di pasar. Kenapa harus dikreditkan? Mengingat kondisi persaingan yang semakin besar atau semakin ketat. Selain itu, piutang dapat timbul karena perusahaan menjual secara kredit aktiva lain yang dimilikinya. Kenapa harus dijual secara kredit? Karena aktiva lainnya ini aktiva yang sudah tidak mempunyai nilai jual, sehingga agar laku barang tersebut dijual secara kredit. Misalkan perusahaan mempunyai kendaraannya sudah masa manfaatnya habis, maka dijual. Tentunya menjualnya agak kesulitan karena masa manfaatnya sudah habis. Contoh lain, perusahaan mempunyai sebidang tanah, tetapi tanahnya tersebut tidak berada di tempat yang strategis, sehingga perusahaan harus tukar guling dengan tanah yang berada di tempat yang strategis. Nah, untuk mensiasati hal-hal yang agak sulit, misalkan tidak terjualnya barang tersebut, maka perusahaan menjual barangnya secara kredit. Nah, apa sih manfaat piutang bagi perusahaan? Yang pertama, untuk meningkatkan omset penjualan, sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Selain itu, yang terpenting adalah membangun ikatan emosional sesama relasinya, sama konsumennya. Nah, kalau ikatan emosional ini sudah terjalin erat, maka kepercayaan konsumen itu akan mengakar sehingga dia tidak mudah mencari produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan. Tentunya dalam penjualan secara kredit ini bebannya akan bertambah. Beban apa itu? Yang pertama adalah biaya modal, karena perusahaan harus menyediakan modal yang lebih untuk memberikan kredit kepada konsumennya. Yang kedua, biaya administrasi meningkat. Misalkan untuk penagihan piutang ini harus ada bagian tersendiri supaya piutangnya ini dapat tertagih secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena debiturnya tidak bertanggung jawab atau bangkrut. Jadi, beban ketiga ini yang ditimbulkan adalah kerugian piutang itu sendiri, sehingga perusahaan harus mencadangkan kerugian piutang. Nah,
Kalau begitu, apa sih anggaran piutang itu? Adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, tentunya dalam pemberian piutang ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunannya. Apa faktor penyusunannya? Yang pertama adalah budget penjualan. Berapa sih penjualan yang harus dijual dalam triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat? Nah, kalau sudah tahu budget penjualannya, perusahaan harus menentukan berapa kredit yang akan diberikan. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Jadi bagaimana sih kondisi yang ada, persaingan yang ada di pasaran ini? Kalau ketat, maka perusahaan harus merencanakan piutang ini karena piutang ini sebagai daya tarik tersendiri bagi calon konsumen. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Kalau dalam persaingan yang sangat luar biasa, maka perusahaan mau tidak mau harus ada anggaran piutangnya. Keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Apa sih syarat pembayarannya? Misalkan, kalau dibayar tunai, maka akan mendapatkan potongan sekian. Dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sekian. Dibayar dalam waktu 1 bulan, tidak ada potongan. Dibayar lebih dari 1 bulan, maka ada peringatan dari perusahaan, misalkan perusahaan tidak memperoleh konsumen itu tidak memperoleh kredit lagi. Nah, ini syarat-syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Nah, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang ini harus luas dan harus tertulis dan diketahui oleh konsumen, sehingga konsumen itu tidak kaget terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Tadi sudah saya jelaskan mengenai budget penjualan. Nah, budget penjualan ini akan menentukan berapa rencana kredit yang akan dilempar oleh perusahaan. Nah, apa sih manfaatnya? Tentunya ada. Yang pertama adalah diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Nah, jadi dapat ditentukan posisi piutangnya jangan sampai melebihi dari anggaran. Karena kalau melebihi dari anggaran, maka kerugian perusahaan akan membengkak. Kalau membengkak, maka akan menambah kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang itu sendiri. Kedua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Kapan sih piutang si A, si B, si C itu akan ditagih? Maka karena ada anggarannya, anggaran piutang dapat diketahui, dapat dibuka sewaktu-waktu. Yang ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Karena sudah ditentukan berapa kreditnya, kemudian penjualan tunainya berapa, maka perusahaan tahu berapa kas yang akan diterima oleh perusahaan.